Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kembali kita persembahkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menguasai kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengetahui, Allah yang mendengarkan, dan Allah pula yang melihat, memperhatikan keadaan kita semua. Kita hadir di bumi, tapi yakin dan percaya bahwa kita selalu dipantau, diawasi, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang, bahkan membangga-banggakan hamba-hambanya yang selalu berada dalam ketaatan, ketundukan, dalam keadaan bersyukur, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai situasi dan keadaan, baik pada pagi hari, siang hari, maupun pada malam harinya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi dan rasul terakhir, khatimul anbiya wal mursalin. Di dalam dirinya terdapat banyak sifat-sifat yang utama. Beliau diberi gelar Al-Amin. Pada dirinya ada sifat siddiq, selalu berlaku benar. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Fatanah, dia cerdas. Tabligh, dia menyampaikan kebenaran, tidak satupun ia sembunyikan, seluruhnya ia sampaikan ajaran risalah Islam ini kepada umat manusia, untuk umat manusia ini bisa selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Bahkan di akhir hidupnya dia selalu risau, dia selalu khawatir, mencemaskan keadaan umatnya, lebih-lebih lagi sepeninggalnya. Bagaimana umatku, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat-umatnya yang jauh dari agama, jauh dari kebenaran, tentu Allah masih menyediakan ampunan untuk umat ini bisa bertaubat dengan sebenar-benar bertaubat dan kembali kepada jalan kebenaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat 147 surah Al-Baqarah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ayat ini singkat saja, al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah sekali-kali engkau wahai Muhammad termasuk orang-orang yang mumtarin. Mumtarin itu adalah orang-orang yang ragu.
Jadi orang-orang yang ragu. Kebenaran itu berasal dari Allah. Allah telah menetapkan segala hukum, ya. Hukum yang ditetapkan Allah itu maha sempurna. Maka di dalam tauhid itu ada namanya tauhid mulkiyah. Kita meyakini bahwa satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak dan wewenang menetapkan hukum. Jadi hukum itu, ya, di dalam syariat agama kita ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap penetapan hukum harus ada nasnya. Nasnya Al-Qur'an, Sunnah. Kemudian metode penetapan hukumnya ada, ya, melalui ijma', ya, kesepakatan seluruh ulama tanpa terkecuali. Ya, ada kias ini analogi, ya, seperti umpamanya di dalam Al-Qur'an disebutkan kata khamar, ya, memabukkan. Nah, sekarang yang ada ganja, ya, narkoba, apalagi ekstasi dan lain-lain sebagainya. Sifat-sifat yang sama dengan, ya, khamar, ya, maka hukumnya juga sama dengan hukum khamar. Kalau khamar haram, maka ekstasi juga haram, ganja juga haram, khamar juga haram, ya, termasuk, ya, apalagi, ya, barang-barang, ya, narkotika yang lainnya itu. Kemudian, ya, bagi ulama usul, ya, ada juga langkah-langkahnya yang lain, seperti istihsan, memandang baik. Ada maslahah mursalah namanya, berdasarkan kemaslahatan, ya. Ada saddu zara'i, menutup jalan, ya, bagi seseorang untuk melakukan dosa dan kejahatan, ya. Ada fathuz zara'i itu, ya, membuka jalan, ya, agar, ya, terhindarlah, ya, dari berbagai, ya, perbuatan-perbuatan dan kerugian-kerugian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu ada syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu adalah syariat, ya, umat atau orang-orang sebelum kita, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu juga ada. Maka oleh karena itu wewenang menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah, ya, wewenang, ya, dalam hal memindahkan, ya, kiblat dari Baitul Maqdis ke, ya, Baitullah atau ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Itu hak dan wewenangnya Allah Subhanahu wa taala. Umat ini kalau beriman kepada Allah dengan benar, beriman kepada Rasulullah dengan benar, maka dia akan taati itu. Akan sami'na wa ata'na, ya, bukan sami'na wa asaina. Banyak orang mendengarkan, ya, tetapi dia tidak mentaati. Tapi orang beriman, benar imannya, salimul aqidah, ya, bersih keyakinannya itu, ya, maka dia akan sami'na wa ata'na, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran itu adalah apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulnya, itu yang disebut dengan kebenaran. Bukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, bukan apa yang dikatakan oleh Nasrani, ya, semuanya itu sudah tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim. Di situ ada perintah-perintah, di situ ada larangan-larangan, di situ juga ada kisah-kisah yang bisa diambil pelajaran, ya. Nah, bagi kita kaum muslimin tidak boleh ragu sedikit pun. Fala takunanna minal mumtarin. Walaupun secara khusus ditujukan kepada Nabi, tetapi kepada umat Nabi, ya, ayat ini juga berlaku.
kita kaum muslimin tidak boleh ragu sedikit pun. Maka Al-Qur'anul Karim itu adalah akhlak Nabi. Ya. Mukjizat terbesar Nabi kita itu adalah Al-Qur'anul Karim, menerima wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ragu sedikit pun. Zalikal kitabula raiba fih. Ya. Itulah kitab, ya, Al-Qur'anul Karim. Ya, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an sedikit pun. Ya, jadi tidak ada keraguan. Nah, kalau masih ragu kita, itu patut dipertanyakan iman kita. Ya, iman kita percaya kepada Allah, percaya kepada adanya malaikat, percaya kepada adanya nabi dan rasul, percaya kepada adanya kitab. Ya, adanya kitab-kitab, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat, kepada Nabi Daud kitab Zabur, kepada Nabi Isa kitab Injil, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu kitab Al-Qur'an Karim. Nah. Masalah kiblat sebenarnya bukanlah masalah prinsip sebagai azas agama seperti tauhid, ya. Iman kepada hari kiamat, ya, dan lain-lain. Tetapi kiblat ini hanya merupakan suatu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepadanya di dalam, ya, sholat. Makanya seperti yang kita sebutkan, ya, sebelum-sebelumnya itu, kiblat hati kita harus tetap kepada Allah. Kita baca Al-Qur'an, kan yang kita baca firman Allah. Yakin dan percayalah, ya, di arasnya Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang melihat kita. Ya, sedang menyaksikan kita. Ya, sedang menyebut-nyebut nama kita. Ya. Sama kita membaca Al-Fatihah, ada suatu riwayat menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hamadani abdi. Apakah dijawab langsung oleh Allah? Hambaku telah memujiku. Ya. Nah, sampai, ya, dalam ayat-ayat berikutnya itu, ya, apa yang diharapkan oleh hambaku, maka, ya, aku akan memenuhinya. Maka wajar, ya, para ulama, ya, membolehkan berwasilah dengan membaca Al-Fatihah. Ya, awak ingin anak awak mendapatkan perlindungan, bara orang anak awak awak baca sudah solat malam atau solat sunnah atau solat hajat ataupun sesudah solat duha, solat fardu pun boleh awak bacaan surang Al-Fatihah. Itu boleh, ya, berwasilah dengan surat Al-Fatihah. Ya. Jadi berwasilah itu bukan dengan benda-benda. Orang kayak unsur musyrik itu kan berwasilah dengan benda-benda. Menjelang doa awak, enak kan dibaca tuh ila hadratin nabiyina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah kan? Ya, berarti wak telah, ya, berwasilah dengan, ya, membaca ayat. Jadi kalau berwasilah dengan ibadah itu dibolehkan. Bahkan senada dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilata, dan carilah, ya, wasilah, jalan. Wasilah itu sebenarnya jalan, ya, menuju kepada Allah. Bagaimana jalannya? Jalannya itu melalui berbagai ibadah, berbagai amal-amal
amal-amal kebaikan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sedikit pun ada keraguan di dalam diri kita terhadap agama ini. Ya. Agama kita adalah agama dinul haq. Agama yang hak, agama yang benar. Ya. Pas lo namu musalla disebut dinul haq, enak. Agama yang benar, agama yang diridhai oleh Allah. Allah sudah pilih agama Islam ini sebagai agama kita, jalan hidup bagi kita. Maka ya kita harus istiqamah menjalankan ya ajaran agama ini dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Lahir batin kita, jiwa raga kita enak. Ya, kita peruntukkan untuk ya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makan pun kita niatkan bisa ya. Ya, makan itu untuk apa? Untuk kue ibadah. Ya, di samping awak kenyang, tapi kue untuk ibadah dan sehat. Jadi kalau kue ibadah itu berarti badan awak, jasmani awak itu sehat. Nah, itu yang awak niatkan. Kalau niat kenyang ya kenyang dapat awaknya. Tapi kalau niat awak itu bisa taat, ya, badan sehat, ya, bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju musalla, nah, bisa mengarjon disuruh, meninggalkan yang ditagah, nah, itu berfaedah apa yang kita makan, apa yang kita minum, rezeki yang Allah berikan kepada kita jadi berkah dia. Ya. Jadi makna berkah. Berkah itu ya sesuatu yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita rasakan, yang kita makan, seluruhnya yang kita miliki ini membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin jauh. Tapi kalau semakin jauh, semakin lalai, semakin lupa diri kita, semakin sombong, semakin angkuh, semakin melecehkan orang lain, ya, itu semakin tidak berkah, ya, yang kita miliki, yang kita nikmati, yang kita rasakan itu. Jadi al-haq itu ya, adalah kebenaran, dan kebenaran itu kembali kepada yang maha hak. Yang maha hak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baca orang tua kita ya, mama barajo kepada kama tabaliak tu. Enak akamanakan barajo kepada mama barajo kepada penghulu barajo kepada yang hak. Yang hak itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau meleset yang mama ya barajo kepada kamanakan, barajo kepada penghulu ini tidak barajo kepada yang hak dah. Barajo kepada apa? Barajo kepada napasu, barajo kepada pangke, barajo kepada kedudukan, ya. Maka akhirnya apa? Akhirnya sadolahnya leceh, ya. Penghulu leceh, mama leceh, kamanakan leceh, Allah saling melecehkan. Tetapi kalau barajo kasadonya kepada ya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apa yang diturunkan ya penghulu kepada mama itu kebenaran juga. Yang disampaikan mama kepada kamanakan juga kebenaran. Ya. Kalau kini ya kadang-kadang kriterianya itu ya ndak alai namanya hanya kriteria dunia saja. Ya, bapitih diangke, ya, bapangke bajabatan diangke, ya, ndak diperhatikan ya pengetahuan, kemudian ya yang bersangkutan menjalankan agama dengan baik. Kalau baca itu perlu kita dengan tokoh-tokoh
agama, tokoh-tokoh adat dulu, yang datua itu ya pandai berkhutbah, pandai imam. Itu datua zaman Saisu. Ya. Dan tidak ada terpisah, ya, tidak ada terpisah ya, antara ulama dengan datua. Kadang datua ku ulama, ulama ku datua. Itu. Ini syair yang samudia. Tidak ada orang membentur-benturkan. Makanya ada ya perjanjian Marapalam itu adat basandi sarak basandi kita sandi bakita kitabullah, basandikan kita kitabullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang hak itu pasti akan menang. Ya. Yang batil lawan daripada hak pasti akan hancur. Ya. Yang hak ya akan dimenangkan Allah Subhanahu wa taala, yang batil pasti akan dikalahkan, pasti akan hina, ya, pasti akan mendapatkan ya akibat ya dari kebatilan-kebatilan yang dilakukannya. Cuma untuk menegakkan yang kebenaran ini, yang hak ini butuh perjuangan. Ya, sebagaimana Nabi menegakkan kebenaran itu, ya, menyampaikan kepada umat, ya, untuk hanya beribadah kepada Allah, ya, menyembah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Dia, dilarang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya orang yang menentangnya, ya. Orang-orang yang percaya sebelumnya kepadanya karena Nabi mengajak kepada yang hak ini, ya, dibenci, ya, dihina, dilecehkan, diintimidasi, dikatakan gila dan lain-lain sebagainya. Itu risiko dalam menegakkan kebenaran itu. Ya. Jadi banyak risiko, ya. Tapi sungguh pun demikian, ya, Allah melihat perjuangan kesungguhan, ya, Nabi kesungguhan, para ulama kesungguhan, orang-orang yang berjihad, berjuang di jalan kebenaran ini. Enak, Allah lihat, bukan melihat hasilnya. Banyak orang ni ba'a dakwah. Lah sekian lah mui ndak bara orang yang taat. Ya, masjid, musola, saitu saya orang ya. Ya. Jangan khawatir, jangan cemas, karena Nabi mengatakan, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, ya, kebanyakan orang itu memang tidak beriman. Kebanyakan orang itu menyesatkan. Kebanyakan penghuni itu adalah penghuni neraka. Yang sedikit orang bersyukur, sedikit orang yang beriman, jadilah orang yang sedih, jadilah orang yang sedikit. Ya. Adalah orang dibanding umat penduduk dunia, umat Islam barai hanya sekian miliar. Ya, padahal penduduk dunia itu banyaknya, miliar. Ya, memang sudah disebutkan, ya, bahwa di dalam Al-Qur'an itu hanya sedikit orang yang beriman. Tetapi dakwah jangan sampai berhenti, usaha jangan sampai stop, ya, tetapi terus dilakukan usaha amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ya. Wal takum minkum, ya, dan hendaklah ya masing-masing kamu menjadi umat, ya, yad'una ilal khair, ya, yang mengajak kepada kebaikan, ya, ya'muruna bil ma'ruf,
menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Itulah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu itu adalah umat terbaik. Kapan disebut umat terbaik? Kalau mau mewakafkan diri ini untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau awak soleh, ndak awak soleh surang, tapi harus muslih, soleh dan mensolehkan. Nah, salah satu usahanya itu adalah dengan dakwah bil hal, dakwah dengan suri teladan, dakwah dengan keadaan. Nampak dia orang awak berjalan dari rumah ke surau, kadang hari hujan, itu sebenarnya sudah dakwah. Awak niatkan itu dakwah, kan orang lihat, awak alunjul bisa le, model itu kan, itulah dakwah bil hal. Kalau dakwah bil lisan, barek menyabui, gitu pintu dulu atau temuinya dulu, itu barek, sama halnya berat perintah yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sungguh dia sudah berbuat aniaya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon dukungan, hamboko mengicik ndak lurih. Itu kalau bahasa awaknya. Ya Allah, maka angkat jugalah saudaraku Harun menjadi nabi dan rasul. Dia itu lebih fasih ketimbang diriku. Ternyata dakwah itu tidak bisa lu surang-surang. Dakwah itu harus dilakukan secara bersama-sama, arahnya, harus kompak, Kalau dakwah surang-surang, hasilnya, sama, berimannya pagi, beko sore beko ala kapianya, berimannya sore, paginya kapia. Tapi usaha harus tetap bisa dilakukan. Caranya apa? Caranya pembiasaan, metode pembiasaan. Samu awak kalau lah terbiasa ke masaji ibadah, indak pagi ke masaji, rasu hati ko rasu indak lama, jiwa ko rasu ndak tentram, rasu sadiah muncul juga di dalam hati. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara, kita jaga, Maka sekali kita melakukan kebaikan, seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya, maka kita berusaha untuk beristiqamah, tetap di dalam kebenaran. Karena godaan itu pasti, godaan, kadang sakit, kadang male, tiba-tibanya yakin awak itu adalah ujian cobaan. Berhasil awak mengatasi ujian cobaan itu, maka awak akan menjadi seorang yang pemenangnya, seorang pemenang. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum sarratsumul ba'sa wad-dharra. Apakah kamu akan mengira akan masuk surga dengan begitu saja? Indak salat, indak kasarugo lo dapat dakwah, sagampang itu, samudah itu, saringan itu, indak. Sebelum kamu diuji, dengan apa? Dengan sesuatu yang sudah pernah dialami oleh umat-umat terdahulu, merasakan berbagai ujian, penderitaan, cobaan di dalam kehidupan. Cobaan di dalam kehidupan kok. Itulah disebutkan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan makanan, pangan dan lain-lain sebagainya. Itu adalah ujian. Lebih-lebih lagi,
Ujian itu adalah kelemahan iman awak. Nah, ya, iman. Nah, itu yang harus awak jaga dengan sebaik mungkin. Bahwa iman awak tu jangan sampai turun-turun, apalagi habis. Ya, turun-turun stek. Turunnya 2, naiknya nampak. Kan naiknya tu. Ya, tapi kalau turun nampak, naik 2, itu turunnya baru tu. Ya kan? Nurun-nurunnya. Jadi iman kau harus perbaharui. Jaddidu aimanakum. Perbaharui terus. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Yang perbaharui iman itu adalah dengan ketaatan, berkumpul dengan orang yang soleh, ya. Itu akan bisa memotivasi. Melihat kepada orang yang taat, ya, membaca ayat-ayat Allah, janji-janji Allah kepada orang yang beriman, ya, tahzir, peringatan-peringatan Allah, ya, andaikan kita melakukan dosa dan kesalahan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ya sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati ini selalu tunduk dan taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan bantuan kepada kita agar selalu bisa mengingatnya, agar selalu bisa mensyukuri nikmatnya, agar hati ini selalu ditetapkan Allah di dalam ketaatan kepada Allah setiap saat dan setiap waktu dan keadaan. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui akan maksud firman-Nya. Terima kasih, banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.